Puisi bacaan Pak? Ada puisi. Mau berteman katanya ya. Kita membacakan ada ya. Halo Bapak Ibu, di modul CGP modul 1.3 yaitu membahas mengenai visi sekolah. Di sini kita melihat ada sebuah puisi yaitu karya Bapak Insinyur Soekarno. Siapa Bapak Insinyur Soekarno itu? Presiden kita pertama ya? Dia membuat puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Saya coba membacakan saja ya tanpa ekspresi karena saya bukan orang asing. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan India bergelora. Memantik di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, tapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, tapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon itu angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, tapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, tapi aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Itulah puisi-puisi. Kira-kira apa maksud dari puisi? Bangga terhadap Indonesia. Apa? Ya kan? Tentang Indonesia ya, luasnya Indonesia. Ya. Oke. Sebelum kita menelaah mengenai visi kita di sekolah, kita sebelumnya harus tahu apa itu visi. Visi itu adalah imajinasi kita yang berisi tentang pikiran-pikiran dan tujuan yang ingin dicapai di masa depan yang dituangkan dalam rangkaian kata. Yang kata visi itu ya, ya kan? Ya. Visi itu ibarat labuan terakhir di sebuah kapal. Di dalamnya membuat navigasi berupa aksi, inisiatif dan strategi. Itulah kira-kira. Ini sekilas tentang tugas saya modul 1.3, yaitu di sana ditugaskan saya memimpikan murid di masa depan yang bagaimana? Dari sini kan tidak nampak wajahnya dari sini. Saya memimpikan murid masa depan itulah pemimpin di masa depan. Ya kan, itu harapan untuk murid kita ya. Lanjut, kedua, berakhlak mulia terutama. Berpikir kritis dan inovatif, unggul di segala bidang, merdeka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Itulah yang saya impikan untuk murid saya di masa depan. Lanjut, bagaimana lingkungan sekolahku? Tadi murid ya, sekarang lingkungan sekolahku di masa depan. Kalau saya masa depan sekolahku mau lebih inovatif, pembelajarannya berpihak kepada murid, sekolah yang nyaman dan menyenangkan, merdeka mengajar, terutama yang sekarang lagi marah-marahnya itu yang aktif ya. Anak kita jadi habis omongan di masa depan. Itu kolaboratif dan terakhir mandiri. Itu harapan untuk sekolah. Lanjut. Ada lagi di sini mengenai tugas, nanti ada juga Bapak Ibu yang mengisi ya. Pertama, saya yang kota biru Bu ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa guru adalah menuntut. Ya, guru itu menuntut, bukan menuntut. Visi sangat penting untuk menggapai tujuan. Itu tentang isi Bu ya, tujuannya, tujuan untuk murid kita masa depan. Itu yang merah. Saya percaya bahwa murid adalah insan yang memiliki pengetahuan, bakat, minat, dan potensi yang beragam untuk dikembangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, kodrat zaman itu mungkin Ibu paham kemarin ya, yang mengikut sosialisasi kemarinnya. Lanjut, yang kuning, di sekolah saya mengutamakan pembentukan karakter dan lingkungan belajar yang berpihak kepada murid. Lebih tepat berpihak Bu ya, bukan berpusat ya, berpihak di depan. Lanjut, murid di sekolah
sekolah saya sadar betul bahwa hasil akan mengimbangi usaha dan proses yang telah dilalui. Jadi, apa yang kita lakukan dengan ikhlas, maka hasilnya tidak akan sia-sia. Iya, ikhlas kita mengajar, Bu? Iya kan? Ikhlas. Seperti kata pepatah, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya. Lanjut, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menuntut proses perkembangan anak sesuai dengan kodratnya dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dekan guru, murid, orang tua, dan menerapkan trilogi pendidikan KHD. Tahu trilogi? Hikmadia Pamungkaso? Masih ingat itu? Ya. Ingasuh Sunggulodo, Hikmadia Pamungkaso, Setuli Handayani. Ya. Ini visi Pasaman Barat Kuliah. Terwujudnya Pasaman Barat yang beriman, cerdas, sehat, bermartabat, sejahtera, serta berwawasan lingkungan. Ini Pasaman Barat Kuliah. Lanjut, kita lihat visi Dinas Pendidikan kita. Terwujudnya manusia yang beriman, cerdas, terampil, berkebudayaan, dan berakhlak mulia. Visi kita ini mengacu pada visi pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Ya, apa? Terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, berbudaya, peduli, sehat, berprestasi berdasar profil pelajar Pancasila. Apakah mereka saling beririsan? Iya kan? Berarti apakah ini sebagai pihak pada murid? Itu yang kita bahas setelah analitiknya. Nah, lanjut. Secara besar ini indikator dari visi kita di sekolah. Bu ya. Kita lihat pertama, beriman dan bertakwa dengan menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menghentikan larangannya sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ini sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila pertama ya. Tahu Bu ya, yang kurikulum merdeka pasti dia tahu dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bu? Ada berapa profil pelajar Pancasila? 6 ya? 6. Apa lagunya? Nanti kurikulum merdeka harus hafal lagunya Bu ya. Lanjut, kedua, berperilaku yang baik sesuai norma. Berarti ini bentukan karakter ya. Ketiga, berempati. Ya, berempati. 4, memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat. Yang kelima, terampil di bidang akademik, terutama teknologi ya Bu ya, IT ya. Sebelum anak menguasai, kita sebagai guru harus menguasai dulu. Menguasai ilmu teknologi. Jangan sampai duluan anak yang tahu daripada kita ya. Lihat misi sekolah kita. Nah, ini misinya. Misi yang telah dijabarkan dari kepala sekolah kita. Pertama, menciptakan warga dan lingkungan sekolah yang berperilaku agamais, memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama secara melalui cara interaksi di sekolah. Yang kedua, merancang pembelajaran menarik, menyenangkan, dan memotivasi. Ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi, berkebinekaan global. Masuk yang kelima, mengenai budaya lokal. Nah, ini budaya lokal ini menyangkut nanti kurikulum merdeka ya. Keempat, mengembangkan kemandirian, bernalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang kelima, mengembangkan program sekolah. Enam, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik. Ketujuh, mengembangkan proyek pembelajaran yang bersumber profil pelajar Pancasila. Dari 3 visi tadi, ada visi saya yaitu visi guru penggerak yang telah saya rumuskan, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berpengetahuan, dan berkebinekaan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya rasa visi kita di sekolah ini sudah bagus ya. Saya rasa itu sudah berpihak pada anak ya, tapi akan kita telah lagi nanti. Jujur penjelasan visi saya. Berkarakter pertama tadi. Berkarakter itu menggambarkan profil Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa maksud dan berakhlak mulia. Kedua, berpengetahuan. Menggambarkan profil Pancasila dimensi mandiri, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global merupakan dimensi profil pelajar Pancasila yang mana nanti anak dituntut untuk bersikap nasionalisme, cinta tanah air ya, saling menghargai, berkebudayaan. Nah, lanjut. Kita langsung saja Bu ya. Balik kotak, balik kotak. Iya, udah balik lah.
di foto itu apa foto? Sekarang Bu kita masuk saja langsung kepada mengisi kalimat rupa cita-cita untuk murid ya, karena lampu kita mati berbalik kita hidupkan dulu sebentar Bu ya. Ipit ya. Makasih Bu. Mari boleh ya kan? Nah, kami minta kepada ibu-ibu kami di sekolah ini, ibu-ibu guru hebat ya, untuk mengisi kalimat rumpang yang ada kami tampilkan nanti di perpoin kami di depannya, karena lampu berbalik. Tunggu sabar ibu ya. Nggak ada hidup. Boleh menggunakan PA ya, dan boleh juga beralat printing. Get VCS ko. Iya. Kita bagi kelompok aja, ini kelompok A, ini kelompok B ya. Nah, ini sebenarnya kepala sekolah dan guru mengisi kalimat rumpang ya, karena kita bagi saja ya. Nah ini Bu, nanti ibu bisa menjawabnya ya, karena kita diskusikan nanti kalau ada kalau misalnya buat laporan kan saya bisa bikin video nanti untuk mereka dicatat ulang ya. Pertama, guru diminta mengisi kalimat rumpang, yaitu ini adalah tentang visi kita ya. Apakah itu sesuai? Kita harus mengisi ini dulu. Cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid yang bagaimana ya? Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Sekolah kita mengutamakan. Coba pikirkan sebentar ibu. Apa kira-kira? Coba dipikirkan sebentar ya. Memimpikan murid yang bagaimana? Berkarakter. Berkarakter. Dijawab nanti pakai mic aja. Ini kan? Iya Pak. Langsung dikasihkan. Soalnya ini apa loh Pak? Di screen Terus. catat aja lah ya. Oh iya, video ya. Kita memimpikan Murid yang pakai video ini. Maka seperti itu kalau sekolah nanti Pak PP. Hah? Demokratis. Kami minta kepada kelompok A, kita mimpikan murid yang bagaimana Bu? Sini aja catat ya. Ya catatnya situ. Beriman, Berkarakter. karakter itu dari kelompok A. Dan ibu berakhlak mulia. Akhlak mulia. Itu dari kelompok A. Apa kelompok B apa lagi? Kita nanti kemudian bagaimana? Santai melihat kita itu rapat diskusi ya, bukan sosialisasi seperti kemarin ya. Kemarin ya terfokus. Apa lagi Bu? Mimpi kemudian bagaimana? Apakah inovatif? Apakah kreatif? Kreatif. Boleh. Kreatif, inovatif. Ini sudah termasuk belajar Pancasila pertama ya. Kritis. Kritis. Nah, apa lagi? Mimpikan murid masa depan ya. Kita masing-masing sini punya murid ya. Kita ingin murid kita itu berhasil. Nah, kalau tidak berhasil kita rasanya gagal sebagai guru, tapi itulah nasib seseorang, takdir ya. Tapi kita berusaha membuat anak kita sukses. Nah, jadi dari kelompok A dan kelompok B menentukan kita memimpikan murid ya bagaimana? Beriman, berkarakter, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, kritis. Satu lagi, menghargai, bertakwa saya, saling menghargai, bertakwa. Nah. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Hebat. Hah? Hebat. Hebat, boleh. Apa lagi? Cerdas, ya. Apa lagi? Apa lagi?
Kita percaya bahwa murid hebat, cerdas. Apa lagi Bu Nira? Ingat Bu Nira belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila gimana? Hebat, cerdas ya. Lanjut, di sekolah kita mengutamakan apa? Pelajarannya bagaimana? Kita berpihak pada murid. Nah, apa lagi? Pihak pada murid. Dalam belajar bagaimana? Apakah kita masih membatasi berpikir anak atau memerdekakan anak dalam mencari sumber? Berarti itu merdeka belajar ya. Merdeka belajar, bagus. Lanjut Bu, murid di sekolah kita betul bahwa murid sekolah kita sadar betul bahwa gimana Bu? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mematuhi disiplin bagaimana? Sangat penting. Menghargai Bahwa disiplin sangat penting. Apa lagi kita belajar saling disiplin? Bekerja tugas kerjakan apa namanya? Kita isi tugas kerjakan apa namanya? Tepat waktu. Apa lagi? Pakai tanggung jawab masuk? Masuk ya, tanggung jawab masuk juga. Tanggung jawab. Apa lagi Bu? Disiplin sangat penting, tepat waktu, tanggung jawab. Apa lagi? Dah, lanjut aja. Kita warga di sekolah ini yakin untuk itu apa kita yakin? Menciptakan sekolahnya bagaimana? yang ramah anak. Apakah sesuai dengan visi? Ingat visi sekolahnya bagaimana? Beriman Iya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan menciptakan sekolah sesuai dengan profil Pancasila ya. Sekolah yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ini sangat penting sebelum merdeka Bu ya. Nanti kelas 1, kelas 2, 3, 5, 6 selamat datang sebelum merdeka ya. Hafal P5 itu apa? Ya. Lanjut. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Disiplin bagaimana? Peraturan bagaimana? disiplin penting. Kita dan warga sekolah paham bahwa disiplin. Tata tertib. Yang peraturan ya. Peraturan. Dan keyakinan ya. Keyakinan kelas dibuat, udah kan? Nah, kesepakatan kelas. Kesepakatan bagus. Jadi inilah secara garis besar isian kalimat umpang cita-cita untuk murid. Ada yang lain ditambahkan tuh? Apakah ada yang lain ditambahkan? Nampak itu mana tuh? Sudah? Jadi sesuai dengan hasil diskusi kita mengenai kalimat umpang cita-cita untuk murid, kita selama ini memimpikan murid yang beriman, berkarakter, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, kritis, bertakwa dan saling menghargai. Ya. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah hebat, cerdas, kritis, belia. Di sekolah kita mengutamakan berpihak pada murid, merdeka mengajar. Ya, kalau belum ada kita usahakan. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin sangat penting. Tepat waktu juga penting. Tepat waktu ini hampir mendekati ini ya. Lanjut, tanggung jawab. Kita warga sekolah ini yakin untuk menciptakan sekolah yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa peraturan dan warga sekolah ini paham bahwa peraturan harus
Patuhi ya, disiplin harus ditingkatkan dengan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Itu kira-kira kesimpulan kita ya untuk mengisi kalimat ulang. Yuk, apa Bu? Visi kita terwujudnya siswa ini visi kita ya yang ada di sekolah. Terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, berbudaya, peduli, sehat, berprestasi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ya, selamat datang lampu kembali mati. Nah, jadi Bu, ini tadi yang kita isi visi kita. Apakah sudah cocok? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Visi kita tadi, gimana coba baca? Kenapa visi lampu mati ya? Tolong dicek. Ini boleh didiskusikan nanti ya. Saya mau minta pendapat salah satu dari seorang guru di sini untuk menjawab tentang telah kita nanti mengenai visi kita. Bilo gitu kepakai. Punta na eh. Sa bahay ba eh? Lawak pematin tadi ke lokal satu. Situ apa? Kulkas ini. Jadi Bu, kita lanjut ya. Terkendala karena fokus mati karena lampu kita apa? Berkasus. Jatuh kasus. Coba kita pahami visi kita ya. Apakah sudah cocok? Apakah sudah berpihak pada murid? Apakah sudah selaras? Ya, kita belajar Guru Merdeka kan berpihak pada murid ya. Oke? Bu Nora tahu dia itu. Karena di sini guru kelas 3 ya, masih Guru Merdeka K13 ya. Nah, apa lagu pelajar Pancasila itu? Pak Bu Nora. Lai suara baliang. Suara baliang. Apa lagunya? Coba gitu Ibu ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itulah profil pelajar Pancasila yang ingat itu ya. Ini dia visi kita. Apa Bu? Apakah sudah cocok dengan kalimat lupa tadi? Sudah pas gitu? Apakah ada beriman dan bertakwa di sini ya? Berbudaya? Peduli, ya peduli misalnya dengan suku, berbeda suku, ya ada peduli. Tidak ada. Nah, pedulinya ada di sini ya. Nah ini peduli. Nah ini peduli ini bisa bermasuk ke kebinekaan global nih. Kalau pedulinya contoh peduli perbedaan suku, makanan ya. Agama. Kita kan kebinekaan mereka. Nah, berprestasi ya wah penting ya sekolah kita berprestasi harus jadi ya. Bisa. Berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Mana Bu? Sudah. Sudah selaras atau belum? Sudah. Sudah. Sudah selaras? Apa contohnya keselarasannya? Apa contohnya selaras itu? Beriman dan bertakwa. Ya, beriman bertakwa. Bagus. Lagi. Saya rasa sudah selaras Pak ya. Iya Pak PP. Nah, sia-sia kepala sekolah kita berusaha. Nah, ini visi sekolah kita. Berarti nggak ada perlu Pancasilanya ya. Mencakup 6 hal ya. Ya, kalau saya rasa ini beriman dan bertakwa ini pertama. Profil Pancasila. Iya. Kan boleh masuk kan? Nanti ini biarkannya dulu nanti sinkron kan, tapi bahasanya masih terlalu orang. Di situ seharusnya kan bahasanya itu jelas, tegas, terukur.
Ya. Apa seharusnya kira-kira itu? Nanti kita pada lagi penumpang tadi kan udah apa? Udah komplit sana semua. Penumpangnya udah masuk ke isi sekolahnya, tapi isinya itu masih belum bisa lihat. Rata-rata di sekolah manapun ada di situ masih belum terukur. Seharusnya di situ jelas ada ukurannya. Kira-kira terukur itu gimana ya Pak ya? Bagaimana? Coba lihat visi yang bikin kemarin pas. Visi yang saya bikin. Visi saya. Kalau visi saya, Atau pas di kelompok kemarin yang bikin. visi saya ini aja. Berkarakter, berpengetahuan, berkebinekaan global. Kenapa ini berkarakter? Kalau berkarakter itu menurut saya udah masuk ke yang pertama, kelima profil pelajaran Pancasila pertama. Ini masuk akhlak, sikap, berpengetahuan itu cerdas. Termasuk di sana cerdas itu kan banyak komplit kan. Nah, aja berkebinekaan global itu saling menghargai, nasionalisme, ya, mencintai Indonesia tanah air, itu saja Pak. Yang kelas kelompok kemarin. Di kelompok yang mana? Kelas kelompok waktu di Kurang kolaborasi. ya di kelompok masalah visi misi. Saya rasa tugas kelompok hampir-hampir mirip aja, soalnya saya yang buat tugas kelompok itu Pak. Mereka kok nerima aja kawan. Berarti nggak ada perbaikan, sudah ada masukan dari PP sama Pak. Nggak ada orang tuh mungkin perbaikan, nah itu aja lah katanya kita masukkan aja. Harusnya guru-guru hebat itu kan beri masukan kan, gitu aja. Apa? Seharusnya gini, itu visi sekolah tadi kalau udah diletakkan bahasannya di atas, yang merupakan dari pada Pancasila, harusnya pada Pancasila itu jangan dibunyikan lagi karena udah dibunyikan sebelumnya. Itu kan di bahasa Indonesia itu kan Berulang kata. Maknanya jadinya Ganda. ganda. Jadi gimana kira-kira untuk beriman bertakwa itu Pak? Kira-kira yang bagus ya? Boleh masuknya, nah tapi pada Pancasila itu Nggak masuk itu. maknanya boleh, tapi hilangkan Pancasilanya. Oh jadi nggak masuk ini? Ada program Pancasila wacana. Nah ini hilang. Atau langsung, tapi yang paling bagus itu profil Pancasilanya itu dibunyikannya itu satu hanya jelas dari suku dari mana. Bunyikan ke enamnya gitu. Kalau profil Pancasilanya kita bunyikan, kalau orang-orang Lambang yang awam Orang belum tahu semua kan? nggak tahu. Pancasila itu apa? Berarti kalau isi profil pelajar Pancasila kita buat kayak namanya revisi, berarti dengan ini hilang kan? Nggak ada lagi sesuai dengan profil pelajar, padahal isinya itu sesuai dengan itu lagi kan? Kan salah satu penggunaan bahasa yang kekurangan dulu apa royal itu. Ya. Artinya sama. Masuk bagian dari itu. Atau bisa dari pasal yang nggak ada hubungannya dengan Pancasila atau perbuatannya. Ini istirahat. Mau dulu. Kalau pada di ketiga itu Gambar benar pulang. saya rasa Kerja. tangguh kan Gambar benar pulang. Tangguh. Lain nama Siswa yang tangguh. tangguh kuliah. Tapi dibikin ulang ini ya visinya. Terwujudnya peserta didik yang religius, smart, excellent, apalagi itu kayak moto pula lah nilainya nanti lagi Pak. Pasar itu dengan visi Smart tuh moto. Oh, sebenarnya. Itu lagi cerdas, smart, religius. cerdas religius itu udah masuk ke ketiganya. Atau bunyi proses dan silakan diterangkan, ambil yang kira-kira bisa terlaksana dalam jangka waktu. Kalau di sekolah kan ada jangka panjang, Saya ada jangka pasti sesuai dengan minimal di jangka menengah. Makanya visi sebuah sekolah itu yang berkembang atau maju itu sekali 5 tahun ke-4 menurut. Ya, visi sekolah kita ini ada Pak jangka panjang, jangka pendek 1 tahun ke depan, jangka menengah 2 sampai 3 tahun ke depan, dan jangka panjang 4 tahun ke depan. Ada ini. Memang ada visi itu biasanya sekolah yang maju itu visi dan misi sekolah itu perlu berubah. Lalu berubah sekali 5 tahun ya. Bahkan dia grade-nya lebih naik. Jadi makanya sekolah itu kalau bisa bikin visi itu jangan muluk-muluk dan
Jadi motor berikutnya visinya awal kan capai, ada perubahan visi lagi, yang lebih tinggi lagi, ada terus, akhirnya nanti sampai di top lainnya. Di sini sampai ke atas. Tapi namanya dunia itu kan nggak pernah ke topnya, puncaknya, kembang. Jadi visi sekolah itu harus mengimbangi waktu, tempat, dan budaya sekitar. Tapi rata-rata visi saya lihat hampir SD hampir sama semua bahasanya. Aku lu nampak kalau SD kan beda sebenarnya. Jadi kami mohon kepada PP untuk lebih mengajari ya. Gimana sih visi yang bagus kan? Tahu sampai banyak lagi. Iya. Tadi kan saya lihat itu kan ada 4, Iya. masuk ke 6 dia 10. Coba tarik berapa ya? Kalau kita untuk namanya nanti kalau lain tetap pasti ada perubahan lagi yang diinginkan oleh semua tadi. Apa? Itu kalau seseorang punya sama dengan hidup kita, kalau kita cuma punya satu visi cuma berubah, kita akan dikasih waktu, kita stop. Makanya perlu sekali, misalnya sekali setahun atau dalam rapat diskusi ringan aja. Visi kita kayak ini udah cuma tambahkan ini, yang ini perasaan perlu dipetakan aja, nanti perlu dibunyikan dan dengan ini. Enak kalau ada ini kalau nggak bikin kalau nggak ada juga guru yang malas ngomong, bikin kotak satu cantik kayak gini kan, nanti ada ide, tinggal masukkan di sana. Nanti pas pulang nanti kayak seminggu ambil bisa ada ide teman-teman. Nanti kotak saran apa? Kotak masukan. Inspirasi aja nih. Inspirasi aja ya. Inspirasi. Kalau teman-temannya yang apa yang apa bisa langsung pas istirahat ngomong langsung. Ada juga teman-temannya yang kurang suka ngomong karena ada yang lain bisa. Dia punya inspirasi ketik print masukin. Tapi kalau coba kita lihat di sini dinas pendidikan Pak ya. Mana tadi? Dinas pendidikan. Nah, terwujudnya manusia yang beriman, cerdas, terampil, berbudaya dan berakhlak mulia. Berakhlak mulianya terakhir. Jelas, 20 ya. Cerdas. Saya rasa nih visi dinas ini berbudaya itu yang terakhir ini. Beriman dan berakhlak mulia lalu tingkat kan. Ya kalau udah terwujud yang di atas tuh Pani, terwujud yang udah berakhlak mulia orang semua ya tuh. Kan ukuran jelas, ukuran output terakhirnya itu Iya. mulia. Gitu. Kalau udah terwujud yang di atasnya semua otomatis yang di bawah udah apa tuh berakhlak Berarti mulia. kalau sudah beriman dia cerdas, berbudaya berarti akhlaknya timbul Udah, mulia gitu ya. Maksudnya kan jelas, Iya. targetnya itu jelas. Jadi target dinas pendidikan tuh berakhlak mulia. Ya. Adanya insan yang pelajar beriman sehingga adanya terciptanya bisa yang mulia. Tapi kalau pasangan barat, terwujudnya pasangan barat beriman, cerdas, ya, bermartabat, sejahtera serta berwawasan lingkungan. Mana itu? Kawasan lingkungan. Tidak wawasan lingkungan di maunya. Apa? Beriman, cerdas, sehat, bermartabat, sejahtera. Berarti mereka udah berwawasan lingkungan namanya gitu. Belum berukur. Belum berukur. Berarti Bapak Bupati kita gagal buat visi. Ini seolah bedanya visi dengan foto kalau mau foto apa namanya? Kalau ibu udah teleponnya. Apalagi nanti di misi itu Malam pulangnya. Lebih capek. Malam. Nah, Visi ya. Nah, di sekolah kita ini mengacu dari apa tadi? Sama barat, beriman, bertakwa, berbudaya, peduli, sehat berprestasi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu semua udah profil pelajar Pancasila. Pancasila semua. Ah, ah. Jadi menginginkan muridnya bagaimana? Itu yang tidak ada. Ya, jadi jelas. Atau berdasarkan tuh diganti dengan sesuai dengan profil Pancasila, pelajar Pancasila misalnya. Jadi keinginan kita sesuai profil pelajar Pancasila semua. Ah, Ya, bahasanya. Aku bunyikan, itu apa? Bunyikan aku ini. Isinya jelas, di sini nanti ada 6 ketiganya. Setiap itemnya itu jelas langkah-langkah Divisi. programnya. Divisi ya.
Berarti di sini siswanya beriman bertakwa dia dulu ya. Itu berbudaya, Jelas ini pembelajaran Pancasila masuk ke peduli, sehat berprestasi, sesuai profil pelajar Ah, ya Pancasila. sesuai lagi, tidak berdasar lagi dong. kan di pendidikan ada. Pendidikan ada. Ya ada. Sering ada ini. Ada di kelas 1 dan 4. Ada sempat. Apa enggak ada lagi? Ya, itu merdeka ya. Itu merdeka tuh berprestasi tidak ada di sisi pelajar Pancasila. Dia tidak mengapakan prestasi lagi kan? Hanya Akhlak, bernalar kritis. bernalar kritis. orang yang melanggar itu prestasi. Iya. Berarti dia kurikulum merdeka tidak mengejar akademik dong. Kalau prestasi itu kan nggak mesti pendidikan. Akademiknya enggak dia Prestasi itu bisa hal-hal lain. Iya. Prestasi itu adalah suatu kelebihan jadi seorang dibandingkan kelompoknya itu prestasi. Tanpa harus dibandingkan dia nomor 1, dia yang topnya paling top di sekolah atau di pendidikan. Tidak di Merdeka memang nggak dibunyikan. Ya. Pengakuan itu memang Ya. pengakuan secara terbang itu nggak ada, tapi pengakuan secara perilaku mungkin ada. Kayak seperti temannya tadi pas di kelas ada kelompok ngomong mati sama dia yang bukan itu kan sebuah pengakuan tapi bukan dalam bentuk bahasa. Jadi contohnya terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, berbudaya, peduli masuk. Peduli dan ada itu gotong royong ya ada. Peduli gotong royong susah karena orang yang punya sifat gotong royong pasti orang itu Iya, peduli. Jadi masukkan aja terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, berbudaya, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu aja. Mana Pak? kata kerja gini yang kata tuh kayak bertakwa apa pokoknya yang produk Pancasila itu tetap ada di bawah tapi kita yang di atas itu jangan bagian dari pendidikan itu gimana harusnya bagaimana harusnya sedangkan itu kayak bertakwa, beriman, bertakwa, rasa peduli dan empati itu udah masuk ketiga juga kan? Kelima. Ya, profil Pancasila. Iya. Profil pelajar Pancasila ya ketiga. Peduli dan empati ya. Pelajarannya kan kelima namanya. Nanti digunakan di beriman. Coba kalau mau ada Pancasila yang kelima, depan itu nanti jangan bagian dari profil Pancasila yang depan. Jadi bisa diberi ada dompet dalam dompet. Ibu kita sering tahu kan, dompetnya besar, jadi itu dalam. Pas menulis bahasa kayak ini guys, ada dompet di dalam juga. Jadi fokusnya apa data-datanya Pak? Coba searching visi sekolah yang lebih sekolah unggulan, itu lihat pasal di mana nanti kita bandingkan. Sehingga harapan kita tadi itu harapan yang inginkan tadi dari itu terwujud bisa dirangkum dalam visi sekolah. Jadi ini nanti dibuat apanya laporannya ini Pak? Tertulis. Laporannya kan nanti aku akan untuk 6 bulan hasil sesuai. Jadi apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tadi selaras nggak?
Yang tadi yang Kalau beriman kalau sesuai dengan profil pelajaran Pancasila itu kalau diterapkan selaras itu Pak. selarasnya ini Selaras kalau sesuai profil pelajaran Pancasila kalau diterapkan itu. bahasanya lagi. Bahasanya Ini bahasanya. beriman dan bertakwa. Visi berbudaya, anak-anak pun harus berbudaya ya. Berbudaya itu kebinekaan global begini itu nanti Pak. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Bunda, apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Intinya tetap visi bahasa yang lupa. Visinya itu ya bahasanya. Karena kayak ini kan ada dompet. Kalau Pancasila keterangan depan, pas perang belakangnya kunci lagi dengan itu aja. Dan ini keren apa? Apa contoh visi sekolah unggul ya? Kita sebenarnya. Itu kalau sekarang kita bisa ambil perbandingan. Itu baru kita serap itu masukkan yang sama topik keinginannya tadi. Kalau ini visi SMA Negeri Semarang terwujudnya pasar didik yang beriman dan bertakwa tetap masuk itu berprestasi dan menguasai IPTEK. Beda ada Pancasila. Ada hubungan Pancasilaannya. Bilangkannya. Iptek tuh menyambung tuh ya. Siswa itu jelas terukur. Di situ terukur. Ya, berarti bisa juga kita pakai terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, berbudaya, peduli, sehat dan berprestasi. Itu saja. Iya. Kita hilangkan sesuatu baca Pancasilanya. Iya. Jadi itu aja kesimpulan kita hari ini Pak. Ya catat notulen nanti ya Kak Bunda. Nah, jadi visi kita iya tuh Pak. Bisa. Sesuai. Jadi Visi sekolah. ya. Jadi pertanyaannya ini Bunda. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita untuk murid? Saya rasa kalau diterapkan selaras sesuai dengan P5 profil pelajar Pancasila. Kurang besar ya. Ada yang ditambahkan dari bawah? Jadi salah satunya sebagai contoh aja, dan ada Pancasilanya. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas, dan peduli lingkungan dalam semangat Pancasila. Oke. Jadi jelas, ya makanya di situ harus berukur. Jangan ada lagi bahasa Jepang itu bagian dari bahasa Jepangnya. Beriman bertakwa nah dipakai deh. Itu tadi siswa yang berkarakter apa nih Pak? Berwawasan? Lalu berkarakter, berwawasan luas, dan peduli lingkungan dalam semangat Pancasila. tapi dia cuma 3 targetnya dalam isinya berkarakter, Berwawasan luas. peduli lingkungan. Iya. Tapi sesuai dengan visi yang saya buat, terwujudnya menjadi berkarakter, berpengetahuan, dan berkebinekaan global. Berarti kebinekaan global itu ganti aja dengan berbudayaannya. Yang visi saya bergerak itu. Di bawahnya bikin pula sesuai profil pelajar Pancasila. Beneran. Itu makanya dompet masukin dompet lagi. Dihilangkan aja ya. Atau langsung beri berkebinekaan global terakhir dan hilangkan sesuai profil pelajar Pancasila itu. Itu visi Ganti saya. dengan ya. Pancasila. Yang nanti diangkat prakarsa itu nanti Pak. Saya rencana prakarsa perubahan itu berkebinekaan global saya berikan apa? Itu kan apa? Budaya menghargai. Saya ambil nanti makanan khas tradisional Minangkabau. Di sini kan bahasa lainnya dan dari bahasa kita bahasa Indonesia itu kan visitos keinginan. Itu makanya visitos rumah dulu. Jangan standar. Atau sebenarnya ada yang mungkin bisa diterapkan dengan Dilawak tuh. peserta didik. Dilawak tuh, Proses dilawak. pembelajaran berbasis digital yang melakukan profil pelajaran Pancasila. Nah, siswa peserta didiknya itu melakukan digital, tapi tetap menggunakan profil Pancasilanya.
Ada program Pancasilanya bisa. Tapi nanti lagi saja itu kita tiru, nanti kita tiru juga punya orang. Itu kan apa sebagai panduan? Sebagai perbandingan. Perbandingan saja ya. Jadi gimana Pak, kita ralat aja sedikit visi kita ya. Terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, berbudaya, peduli, sehat dan berprestasi. Itu saja gimana? Kesepakatan kita namanya diskusi untuk kesepakatan. Gimana Bu Sip. visinya? Yang dicatat Ibu Nobel kita ya. Ya Bu Nobel. Berterima kasih sekali guru kita, guru lepas di sini bersemangat sekali ya. Tidak nyangka juga. Semoga ikhlas ya Bu ya. Video lagi. Nah ini yang terakhir ini Pak. Ini kan tengah terakhir kan? Nah, perilaku murid dulu, perilaku sesuai visi. Dari visi itu tadi Bapak Ibu, apakah sudah sesuai? Siswanya beriman dan bertakwa. Gurunya juga harus ya. Kepala sekolah semua perangkat. Ya, ya. Ya. Sampai habis panas dia. Ya. Apa-apa aja kira-kira. Pancang betul. Sekolah jelas. Beriman, bertakwa, berbudaya, peduli, Sehat dan berprestasi. sehat dan berprestasi. Apakah sudah kita terapkan? Apakah anak kita sudah beriman dan bertakwa? Nah, contohnya kita sholat apa selalu berjamaah, sholat duha, tahfiz, setiap sektor ini sektor ya, Rabu dan Sabtu. Tapi setiap hari dibaca sektornya Sabtu dan Rabu tahfiz. Nah, Kalau masuk imunisasi lagi pertama perilaku takwa, yang komunikasi pertama sholat berjamaah, ya. tahfiznya, Ya. baca doa sebelum mulai sholat belajar. Ya. Itu kan termasuk perilaku yang diperlukan. Beriman dan bertakwa. Baca ayat pendek juga Pak, berlaku baca ayat pendek. Ada. Agak 2 ayat gitu. Ada membaca Quran sebelum Saya belum dan sudah belajar kami di Indonesia. beriman tidak kita identifikasi. Ya, beriman sudah. Untuk berbudaya Berbudaya saya rasa ini sudah kelima. Masuk untuk mereka mampu masuk berbudaya. masuk berbudaya itu kan karena masuk kurikulum. Karena Ya. dipaksakan sama kurikulum. Tapi yang di sini yang kita identifikasi itu perilaku yang dicerminkan itu nggak masuk. Jadi kebiasaan kebiasaan hidup kita yang berbudaya. Contohnya puasa pada tempatnya kan sebuah budaya. Ya, ya Pak. Nah, lupa tadi puasa pada tempatnya ya. Puasa pada tempatnya itu sebuah budaya tuh. Ya. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelas itu sebuah budaya. Satu lagi, kita kan di sini berbeda suku, Pak. Ada suku Minang dan Maniling ya. Ada Jawa juga di sini. Nah, kan bisa menghargai suku lain, ya? Ya, itu kan ya saling menghargai perbedaan. Ya, menghargai perbedaan masuk. Ya. Soalnya aman-aman saja kan mereka tidak saling bentrok gitu, aman. Peduli. Nah, peduli, ada masuk peduli, siswa yang peduli ya. Peduli apa tuh